Ya itulah tugas kita para penegak hukum kan, memakai hukum yang tepat, hukum yang benar, peraturan yang tepat. Jadi jangan sampai istilahnya kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Ya, nah nama saya Kresna Hutauruk. Ya, saya sekarang seorang advokat. Kebetulan saya sudah mendirikan kantor sendiri bersama dengan 2 teman saya. Jadi kita bertiga bikin kantor NKHP Law Firm. Ya, NKHP itu dari partner saya Napitupulu, Aldres Napitupulu, Jeffrey Kam, sama saya sendiri Kresna Hutauruk. Nah, saya ini lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Itulah latar belakang pendidikannya. Jadi memang uniknya waktu tamat SMA itu kebetulan orang tua sih yang pengen saya masuk fakultas hukum, walaupun nggak ada latar belakang juga dari keluarga. Cuman waktu itu kebetulan zaman saya kan masih seleksinya tuh SPMB. Waktu itu bingung mau ngambil apa, SPMB, ya udah orang tua usulin ambil aja Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ya kan. Oke, saya tes, kebetulan puji Tuhannya masuk, diterima. Nah, ketika di kuliah memang belum menemukan jati diri lah istilahnya, mau jadi advokat atau mau jadi istilahnya legal, advokat juga mau jadi corporate lawyer atau litigation lawyer, ya kan. Terutama kalau di alumni saya kan kebanyakan lari ke corporate, bukan ke litigation, ya kan. Cuman waktu itu ada peluang magang di salah satu LBH lah, LBH di Jakarta. Waktu itu saya masih semester 7, saya coba-coba magang, kebetulan diterima di LBH itu. Ya sudah, jalannya dari situ, ya udah nggak mau pindah lagi, udah di litigation lawyer aja gitu. Jadi nggak kepikiran mau ke yang lain lagi, karena memang ketika sudah menangani perkara, kebetulan karena di LBH itu kan banyak menangani orang-orang yang tidak mampu dan perkaranya juga sangat banyak. Jadi dari awal saya terjun di situ langsung dapat pengalaman sidang dan lain-lain. Itu udah ya kayaknya jalannya di sinilah. Itu dia. Jadi uniknya kan pertama kali saya mulai karir itu di LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum. Kebetulan kalau di LBH itu tentunya seperti yang saya bilang tadi, kliennya kebanyakan orang-orang tidak mampu. Kasusnya variatif lah. Waktu itu dari kasus pidana, kasus perdata, kasus tenaga kerja, memang tidak bisa dipungkiri, Mbak. Mungkin secara kualitas perkara kurang lah kalau perkara LBH, tapi secara intensitas kan banyak. Belum lagi kadang-kadang kalau LBH itu kan kita ada yang konsultasi, tapi ada juga yang kita ambil klien tuh penyuluhan di berbagai rumah tahanan, di Cipinang, di Salemba. Jadi memang kasusnya lucu-lucu. Cuman kasusnya lucu-lucu, seingat saya pernah tekanan publiknya juga besar. Waktu itu kasus pengeroyokan. Sidangnya sidang di kebetulan PN Jakarta Timur. Ya, ketika waktu itu jaksa mengajukan tuntutan dan kemudian hakim mengajukan putusan, mungkin dari keluarga korban nggak puas kan. Wah, sempat rusuh tuh, Mbak, sempat rusuh. Kita semua diamanin di ruang panitera, ngumpet, akhirnya baru bisa keluar PN karena akhirnya dijemput sama mobil polisi, akhirnya bisa keluar. Disitulah pengalaman uniknya lah kalau di LBH. Nah, kemudian setelah itu ikut dari LBH, saya di LBH sekitar 2-3 tahun, ikut baru ke kantor komersil salah satu lawyer besar juga di Indonesia. Ya di situ pengalamannya berbeda lagi lah, ketika kita menangani perkara komersil, tekanannya kan beda. Ya, klien kalau bayar kan, walaupun yang dibayar bos kita, ya nuntutnya pasti lebih tinggi juga. Nah, disitulah memang kadang nggak kenal waktu. Ya kalau bos suruh Sabtu Minggu datang, ya kita harus ikut, ya kan. Cuman memang perkaranya lebih variatif. Jadi karena memang waktu itu kebetulan tempat saya kerja banyak menangani perkara juga korupsi dan lain-lain. Ya akhirnya ketika kita akhirnya buka sendiri, jadi ya yang datang juga perkaranya nggak jauh-jauh dari itu sih. Cuman memang kita di sini saya banyak juga menangani perkara-perkara perusahaan, istilahnya baik
secara perdata atau PKPU. Dan kebetulan saya juga kan sekarang selain advokat, kebetulan koordinator dan pengurus juga. Seperti itu, Mbak. Ya sebenarnya kalau kasus memang masing-masing punya keunikan sendiri lah, ya kan. Memang yang paling sulit tuh pengalaman saya memang yang kasus-kasus baru-baru ini aja, hangat lah istilahnya. Terutama kasus Jiwasraya dan Asabri lah, itu yang paling beratnya satu soal waktu yang tersita juga, karena kebetulan contoh waktu kasus Jiwasraya itu lagi pandemi, saksinya hampir 100, sementara kan karena sidang pidana ini kan dibatasi dengan masa penahanan. Jadi saya ingat itu sidang Jiwasraya itu kita sejak pemeriksaan saksi itu sidang 3 kali seminggu. Bahkan ketika waktu udah mepet sempat Senin sampai Jumat tiap hari sidang, Mbak. Itu dari segi fisik aja udah berat, terutama lagi pandemi. Yang kedua memang dari materi kasus juga. Karena kan ya umumnya kasus tipikor di Indonesia ini apa sih? Suap, ataupun kalaupun ada pasal 2, pasal 3 kebanyakan tentang pengadaan barang, ya kan, pengadaan jasa. Nah, kebetulan uniknya kasus ini menyangkut dengan dunia pasar modal, ya kan, dimana sebenarnya kalau perkara tipikor terkait pasar modal ini kan belum umum. Mungkin penegak hukum kita juga belum terbiasa dengan kasus ini, ya, karena kita memang latar belakang juga banyak tanganin perusahaan, memang kita udah cukup familiar lah dengan kasus ini. Cuman kan tantangannya adalah bagaimana ketika sidang itu menjelaskan hal yang sebenarnya mungkin kalau untuk kalangan pasar modal simple, tapi untuk kalangan di dunia hukum pidana ini kan belum familiar. Kadang istilah-istilah yang simple ataupun suatu tindakan yang simple menjelaskannya repot. Belum lagi terkait dengan kerugian negara ya. Kerugian negara kan fantastis, digaung-gaungkannya fantastis. Sudah ada penghitungan BPK, opini masyarakat juga sudah kebentuk dengan berita. Walaupun sebenarnya kan kalau dari pendapat kita ya, kenapa angkanya fantastis kan karena hitungnya uang keluar saja. Nggak dihitung uang masuk, nggak dihitung saham yang masih ada. Cuman kan itu tantangan yang berat tuh. Karena di masyarakat sudah terbentuk opini terlebih dahulu. Ya lanjut lagi ke Asabri, tekanannya sama, kasusnya sama jenisnya. Baik tentang penghitungan kerugian negaranya juga sama. Jumlahnya memang fantastis, cuman kan itu karena ngitung uang keluarnya kalau versi BPK. Pendapat kita kan ini ada uang masuk, ada saham yang masih pegang kok jumlahnya segitu. Ya di sidang juga kita buktikan lah bahwa ada uang yang keluar juga, ada uang yang masuk juga. Yang terlebih lagi memang ketika tuntutan, Mbak. Ketika tuntutan itu klien dituntut hukuman mati kan tekanan yang besar juga untuk kita para pembelanya. Walaupun ya secara hukum kita tahu itu tidak dimungkinkan untuk perkara itu. Cuman kan ya sebalik lagi, namanya perkara kalau udah opini publik semua kan jadi susah. Kalau publik kan nggak paham lah istilahnya. Hukumnya gimana, masyarakat kita kan nggak tahu. Ya itulah tugas kita para penegak hukum kan, memakai hukum yang tepat, hukum yang benar, peraturan yang tepat. Jadi jangan sampai istilahnya kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Itu dia yang kita hindari. Makanya kita juga ngotot. Kalau secara peraturan tidak bisa dihukum mati, makanya kita ngotot. Dan ya syukurnya walaupun kita tidak sepenuhnya setuju atau sama pendapatnya dengan putusan hakim, ya hakim tidak memvonis hukuman mati, divonis nihil karena memang sudah ada hukuman di perkara sebelumnya. Jadi lebih ke pressure itu, Mbak. Ketika perkara masyarakat sudah opininya sudah terlalu luas dan sudah dihakimi, ya kita kerjanya double ekstra, ya kan? Di situ dia, itu sih paling beratnya. Kegiatan sebagai advokat di Senin sampai Jumat sudah habis waktu untuk kegiatan pekerjaan lah. Cuman kan di pekerjaan kita ini selain kerja ya kita juga harus banyak bergaul lah. Bergaul dengan teman-teman, dengan klien. Karena istilahnya dari pergaulan, selain dari pekerjaan kita ya, kalau dari nilai pekerjaan kita, kepuasan klien itu penting. Karena kalau klien puas, tentunya dia menyebar juga berita itu. Ya tentunya sehari-hari pasti kita banyak bergaul aja sih, Mbak, banyak bergaul,
banyak ketemu orang. Nah kalau di weekend saya udah komitmen juga, kalau di komitmen untuk waktu sama keluarga. Kalau di Sabtu Minggu udah kita pasti waktu sama istri sama anak. Ya memang kalau tiba-tiba ada pekerjaan yang urgent dan harus ini ya itulah resiko pekerjaan kita kan Mbak. Mau nggak mau Sabtu Minggu kadang-kadang kerja. Tapi syukurnya istri dari dunia yang sama juga. Dulu bekas pengacara juga walaupun sekarang udah fokus usaha. Jadi dia ngerti lah kalau kerjaan kita itu memang kadang nggak waktunya tuh nggak bisa dipatok. Cuman saya usahakan kalau weekend pasti udah sama keluarga. Cuman kalau Senin sampai Jumat memang keluarga udah tahu lah bahwa saya harus kerja dan harus juga istilahnya bergaul tuh kan baik dengan ketemu-ketemu orang atau dengan olahraga bareng itu untuk memperluas pergaulan yang menunjang pekerjaan juga sih. Kalau saya sendiri waktu itu sudah mulai magang itu kan dari 2009 Mbak, dari kuliah. Cuman waktu itu karena saya kerja di LBH, ya kadang-kadang kalau di LBH itu kan ketika sidang, perkara banyak, kita belum punya kartu, ya kan? Cuman senior yang udah punya kartu udah sidang, kita ikutan sidang. Nah, lucunya ya, ini jangan dicontoh lah buat yang muda. Kadang-kadang kalau ketahuan sidang belum punya kartu ya paling akhirnya ya disuruh nggak boleh nanya. Paling sial diusir. Itu tantangannya sebelum punya kartu, ya kan? Nah, saya udah jadi advokat ketika dilantik tuh sejak 2012 lah. Berarti sekarang udah sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun jadi advokat ya. Kalau tantangannya banyak Mbak, seperti yang tadi udah saya bilang lah, terutama waktu sih. Kalau waktu itu kadang kita pasti tersita lah, tersita. Karena apalagi untuk kasus yang sudah komersil ya, klien kadang kan kalau menghubungi juga pasti ya ketika mereka butuh pendapat kita, mereka butuh didampingi apa ya kapanpun kita harus siap. Jadi yang pertama waktu. Ya, yang kedua ya tentunya istilahnya yaitu ketika kita berperkara tapi sudah perkaranya meluas ke opini publik, yaitu tantangan kita bukan hanya menjelaskan di persidangan kan. Kadang kita harus meluruskan hal-hal di publik juga, itu yang nggak gampang sebenarnya. Karena ya biar gimana pun ketika orang sudah dijudge atau divonis bersalah di mata publik, ya itu tekanan yang berat juga buat kita, ya kan. Jangan sampai klien juga sudah down, terutama di kasus korupsi ya. Namanya korupsi memang ketika perkara korupsi masyarakat tentunya sudah menganggap orang udah pasti salah lah, ya karena itu kita pahami lah. Karena memang ya tindak pidana korupsi ini kan tentunya sangat merugikan negara kalau benar dilakukan. Tapi kalau tidak benar kan merugikan orang yang sudah jadi terdakwa, seperti itu. Memang kalau saya di kampus nggak terlalu banyak ikut organisasi ya, paling banyak ikut kegiatan-kegiatan olahraga aja. Nah kalau sekarang paling ya saya bergabung memang di Pradi ya, karena kebetulan sejak saya dilantik itu waktu itu organisasi yang resmi dan diakui hanya Pradi. Nah kemudian juga karena saya kurator, saya juga bergabung di organisasi HKPI, itu Himpunan Kurator dan Pengurus di Indonesia. Sebenarnya kalau untuk fakultas hukum itu kan paling enak sebenarnya anak fakultas hukum. Kenapa? Lahan pekerjaannya banyak. Jadi advokat bisa, jadi jaksa bisa, jadi hakim bisa. Even di perusahaan, semua perusahaan pasti ada bagian legal. Ya kan, semua perusahaan ada bagian legal, baik di PNS, di kementerian juga di lembaga-lembaga negara pasti ada bagian hukum. Makanya saya bilang paling enak itu bagian hukum. Pasti dimanapun butuh bagian hukum. Cuman kalau mau jadi advokat ya ketika kita masih muda sih bisalah coba-coba, karena banyak teman juga yang udah advokat kemudian kerja di perusahaan. Jadi ketika masih muda, apalagi kalau masih di bawah 30, ya carilah pengalaman sebanyak mungkin baru menentukan akhirnya mau terjun di mana. Karena kalau untuk advokat, mau jadi advokat terutama itu, advokat kan pasti mayoritas ya kalau kita ngomongin pidana ya, kita ngomongin perkara pidana belain orang yang sudah disangka salah. Satu, mental harus kuat, ya kan, mental harus kuat. Dan yang kedua sih yang penting kita harus menjunjung tinggi integritas sih Mbak. Baik perkara perdata, pidana, dan lain-lain itu kalau kita sudah bela klien, kenapa saya bilang integritas itu penting, jangan sampai kita
bermain dua kaki istilahnya. Contoh perkara perdata, kita belain klien kita malah bermain dengan lawan, itu tidak boleh. Integritas itu paling penting. Ketika kita sudah tangani klien, komitmen kita untuk klien dalam koridor hukum ya. Itu dia. Jangan sampai kita belok ke sana sini. Itu penting sih ketika kita, karena dunia hukum ini sempit, Mbak. Ketika kita jelek di mata klien pasti akan menyebar ke yang lain-lain. Tapi ketika kita bagus, ya kan, hasil tuh belakangan menurut saya. Ketika perkara kita menang bagus, ketika perkara kita kalah ya sudah berjuang lagi. Cuman di prosesnya itu ketika kita bekerja dengan keras, jujur dan berintegritas untuk klien dalam koridor hukum, tentunya klien pasti puas apapun hasilnya. Itu dia, ketika kita sudah bekerja dengan keras dan benar, ya itu nilainya di situ. Hasil ya kita tahulah dunia hukum ini hasil bisa kanan kiri lah. Cuman ketika prosesnya baik, klien senang, itu pasti akan nyebar ke yang lain juga. Tapi ketika kita di prosesnya jelek, atau kita banyak tipu sana tipu sini, atau kita banyak akal-akalin klien, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh, karena dunia ini kecil kok, Mbak. Ketika satu nggak puas sama kita, nyebar yang lain, ya kita udah rusak gitu. Itu yang paling penting sih, integritas sih. Ketika akhirnya jadi advokat ya itu sama ya, siap waktu hilang banyak aja di situ, Mbak. Sebenarnya ketika kita masih muda, sebanyak-banyaknya kita jalanin kasus itu karena menambah pengalaman gitu. Kenapa saya katakan bekerja di LBH itu penting buat karir saya? Kalau saya tamat kuliah, kemudian saya langsung masuk di law firm yang perkara komersil, ini kita berbicara tentang litigasi ya. Kalau di law firm komersil ya tentu bisa dilihat lah, ketika sidang kan paling yang muda-muda itu yang belum punya kartu itu cuman duduk di bangku penonton atau cuman bawa-bawa berkas, nggak langsung terjun gitu, Mbak. Ketika di LBH, kasus melimpah, dan memang di LBH kan kebanyakan orang-orang yang muda, itu kita terjun langsung nanganin kliennya. Jadi jangan lihat nilai kasusnya mungkin kasus ecek-ecek, tapi pengalaman terjunnya itu, Mbak. Saya inget banget pertama kali sidang di LBH, udah catetin tuh semua pertanyaan yang kira-kira mau ditanya. Kan ketika sidang lawyer nanyanya belakangan, advokat tuh. Jaksa udah nanya, ya kan? Bahkan kadang-kadang hakim nanya duluan, kita belakangan. Yang kita catat kok udah ditanya semua, mau nanya apa lagi? Tapi ya itu pentingnya. Ketika kita di perkara komersil nggak mungkin kita langsung turun. Itu pengalaman saya juga ketika kita buka kantor kan. Nggak mungkin yang muda-muda baru lulus kuliah bisa langsung terjun, paling cuma catat-catat di bangku penonton. Tapi kalau kita di LBH itu, kita terjun langsung, Mbak, di perkaranya, kita turun langsung. Itu pengalaman yang sangat berharga sih. Karena medan sidang itu nggak cukup hanya pintar, tapi mental di situ, ya kan. Kemudian dengan hal-hal yang di sidang itu kan suka muncul mendadak. Kalau kita nggak cepet atau nggak berpengalaman itu susah. Jadi ya selama masih muda, apalagi kan kalau masih muda kebanyakan ikut kantor orang lah, ikut kantor orang. Itu udah jalanin semua perkara. Dan saran saya ya ketika kita masih muda, nggak usah buru-buru buka kantor. Paling bagus pasti ikut orang dulu. Terutama ya kalau bisa ikut lawyer-lawyer yang senior, yang udah punya nama, itu pengalaman yang sangat bagus sih. Ya ketika kita udah merasa cukup matang, baik secara perkara ataupun secara finansial, ya baru buka kantor sendiri. Gitu. Nggak gampang cari klien soalnya. Itu dia. Kalau saya pribadi ya, Mbak ya, saya lebih sepakat sebenarnya single bar sih. Karena mungkin waktu saya pendidikan advokat, akhirnya kemudian ujian dan dilantik itu masih single bar. Kenapa saya lebih sepakat single bar? Sebenarnya untuk kualitas advokat sendiri sih, Mbak. Saya nggak mau menjudge apapun, cuman ketika banyak organisasi dan semuanya diperbolehkan untuk melantik advokat, tentunya kan akan semakin gampang menjadi advokat. Padahal pekerjaan advokat itu ya istilahnya kan officium nobile, Mbak. Itu harusnya nggak gampang atau nggak sembarang bisa jadi advokat. Ya jadi ketika saya punya pendapat itu single bar lebih baik. Kenapa lebih baik? Ya itu sebenarnya demi kualitas advokat juga. Karena kalau multi bar, nggak lulus di organisasi ini, ntar nyoba di organisasi ini. Nggak lulus di organisasi ini, nggak bisa dilantik, nyoba di organisasi ini. Ya, pekerjaan advokat itu kan berhubungan dengan nasib orang ya. Ketika kualitasnya nggak diuji dulu, tentunya jadi bahaya.
sebenarnya lebih ke situ kalau kenapa saya lebih setuju single bar. Satu ya memang harusnya satu wadah lah. Kenapa satu wadah ya, ketika advokat nanti kenapa-kenapa kan tentunya organisasi yang harus membela. Kalau banyak organisasi kan nggak jelas. Bukan nggak mungkin ya, malah saling menjatuhkan antar organisasi itu, jadi nggak sehat kan. Itu aja sih Mbak. Satu untuk kualitas, yang kedua ya sebenarnya dengan single bar ya semua lebih bersatu gitu.